Keluarga merupakan lingkungan primer pendidikan atau tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan, yang mana pendidikan ini tidak diselenggarakan dalam proses pendidikan yang formal. Nah, pendidikan ini juga salah satu pendidikan yang tidak memiliki waktu yang spesifik atau tidak memiliki durasi yang tertentu. Maka dari itu, adanya pendidikan keluarga ini juga sangat berpengaruh besar terhadap individu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit mewawancarai beberapa narasumber terkait informasi pendidikan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ainur Rahmah Hairunisa, ibu dari 3 anak. Saya adalah seorang guru SMP, tepatnya di SMP Negeri 13 Jember. Saya bekerja sebagai guru sudah 15 tahun. Dan di sini saya sebagai ibu juga sekaligus ayah bagi anak-anak saya. Menurut saya pendidikan keluarga itu sangat penting sekali, karena pendidikan keluarga adalah fondasi bagi anak-anak kita itu untuk mengerti dan memahami tentang norma-norma kehidupan, norma-norma agama, dan norma-norma sosial. Jika fondasi pendidikan keluarga itu kuat, insya Allah jika anak kita sudah keluar dari keluarga, istilahnya dia bergaul dengan sosial dan lingkungannya, dia akan bisa memfilter mana yang baik menurut dia dan mana yang buruk menurut dia, karena dia sudah punya pedoman, sudah digembleng dalam keluarganya. Jadi menurut saya sangat penting sekali untuk menjadi fondasi, untuk menjadi dasar bagaimana seorang itu harus berbuat yang baik itu seperti apa. Itu menurut saya. Posisi saya sebagai seorang ibu di rumah itu adalah sebagai satu pengontrol. Jadi di mana tugas saya adalah mengontrol anak-anak saya, kemudian membimbing, mengarahkan, kemudian nanti kalau bisa saya adalah sebagai sahabat atau teman bagi anak-anak saya. Kalau di sosial mungkin saya lebih memposisikan bukan seperti orang tua. Beda ya, kalau saya di rumah itu posisinya sebagai orang tua yang tugasnya adalah membimbing, mengendalikan, dan juga mengontrol. Tapi jika posisi saya sebagai bisa mungkin sebagai sahabat bagi anak-anak saya, karena pasti mereka akan menemukan perbedaan-perbedaan tentang apa yang saya ajarkan di rumah dengan lingkungan sosial mereka. Jadi mungkin saya terkadang ini tidak bisa memaksakan kehendak saya, jadi saya lebih seperti sahabat kepada anak-anak saya, lebih bersifat sharing untuk beradu argumen, kemudian kita akan menyimpulkan bersama tentang suatu yang berbeda dalam pemahaman anak saya dengan saya. Itu menurut saya seperti itu. Menurut saya ada sedikit perbedaan. Kalau pola asuh itu kan hal-hal yang diterapkan, itu kan yang menentukan adalah orang tua. Bagaimana orang tua mengatur tentang perilaku anak, apa yang harus dipatuhi, mana yang tidak, dan tentang pemikiran orang tua itu harus dipatuhi oleh seorang anak. Itu menurut saya kalau di pola asuh seperti itu. Tapi kalau pola mendidik mungkin lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh anak. Misalkan kita hidup di zaman dulu, sedangkan anak-anak kita kan hidup di zaman sekarang. Terkadang itu kalau kita mendidik dengan cara lama, itu tidak cocok digunakan untuk masa sekarang. Misalkan kalau zaman dulu itu, misalkan saya itu sama orang tua itu nggak boleh pulang melebihi jam 8. Nah, sedangkan kita tahu anak-anak sekarang itu kan kadang banyak masih ada kegiatan di malam hari, kemudian banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan kegiatan maupun sekolah. Jadi
Kalau kita menerapkan pola asuh seperti zaman dulu, seperti zaman saya, itu pasti tidak akan bisa diterima oleh anak saya. Jadi untuk pola asuh dan pola didik itu menurut saya ada sedikit perbedaan. Kalau yang mendidik itu lebih ke bisa saling memahami dan mengerti tentang apa kebutuhan dari anak. Kemudian orang tua itu tinggal menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Itu menurut saya. Ya, tentu saja ada. Saya sebagai seorang ibu, kebetulan di sini saya juga berperan sebagai seorang ayah, jadi saya punya peran ganda di sini, terutama dalam peraturan-peraturan. Jadi saya kasih contoh, misalkan peraturan kalau di rumah itu, misalkan masalah ibadah gitu kan, masalah sholat gitu. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau adzan itu harus segera sholat. Saya bilang, ayo dulukan dulu sholatmu, kemudian kamu boleh melanjutkan kegiatan yang lain. Bagi saya itu di situ kenapa saya lakukan, karena itu untuk mendidik kedisiplinan, juga tanggung jawab, juga sebagai seorang hamba kita itu ada kewajiban untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian peraturan yang kedua mengenai tanggung jawab. Kalau tadi kedisiplinan, yang kedua adalah tanggung jawab. Di rumah itu saya bagi tugas karena saya tidak punya pembantu, tidak punya yang bantu. Jadi ada anak-anak saya tuh yang bagian menyapu, ada bagian cuci piring, ada yang bagian bersih-bersih, berbelanja, itu saya bagi. Karena kalau saya sendiri yang melakukan tidak mungkin, karena saya seorang guru juga, pagi sudah bekerja, sore baru pulang. Jadi kalau tidak membagi tugas dengan anak-anak, pasti keteteran semuanya. Jadi itu saya ajarkan kepada anak-anak saya mulai dini, mereka sudah memiliki tanggung jawab, dan itu mereka lakukan setiap hari. Mereka sudah tahu kewajibannya apa dalam membantu orang tua. Kemudian ada lagi yang saya terapkan itu adalah sifat kejujuran. Ya, pertama itu disiplin, kemudian tanggung jawab dan kejujuran. Saya mengajarkan pada anak-anak saya, kamu harus jujur, apapun yang kamu lakukan, mau itu kamu salah, mau itu kamu benar, kamu harus cerita ke bunda. Jadi saya tuh enggak suka kalau anak saya itu berbohong gitu. Walaupun anak saya pernah melakukan kesalahan, tapi mereka harus jujur, karena itu dengan jujur mereka itu bisa nanti itu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan dalam kesalahan itu. Jadi contohnya seperti itu yang saya tanamkan pada anak-anak. Tadi itu kan aturan-aturan yang saya buat di rumah dengan anak-anak saya. Kemudian bagaimana cara saya menyampaikan ke anak-anak? Saya tuh lebih seperti berdiskusi gitu dengan anak-anak. Sebelum saya menerapkan peraturan, saya biasanya itu bercerita. Contohnya, bunda ini kerja, nggak ada yang bantu. Terus kalau rumah berantakan, kamu kasihan nggak sama bunda? Biasanya saya kasih cerita seperti itu. Nah kemudian dengan begitu mereka akan paham. Ayo kalau berantakan biasanya harus gimana? Harus bantu bunda. Ya, jadi dibagi tugas ya, kakak bagian ini, adik bagian ini, biar sama-sama bisa selesai pekerjaan ini. Jadi lebih ke berdiskusi. Kalau misalkan anak-anak kadang biasa mas, antara kakak dengan adik itu kan ada yang iri gitu, masa aku tok yang gini, adik nggak pernah, atau ya aku sudah gini kakak nggak gini. Nah itu biasanya saya dudukkan semua anak-anak, saya dudukkan gitu bertiga, kemudian saya beri penjelasan pada mereka kenapa tugas kakak itu lebih berat, soalnya kan kemampuan kakak itu lebih banyak daripada adik yang masih belum mampu. Jadi saya kasih penjelasan pada kakaknya, nggak boleh iri kenapa adik hanya mengerjakan ini, karena dia mampunya hanya seperti itu. Kemudian setelah mereka merenung, oh ya sudah, tanpa banyak bicara akhirnya melakukannya. Biasa ada kontra gitu dari anak-anak saya, kenapa kok ini lebih banyak tugasnya, satunya lebih sedikit. Itu ya cara saya dengan mendudukkan mereka, dengan berdiskusi, juga memberi penjelasan tentang peraturan saya lakukan itu. Saya biasanya tidak langsung menyalahkan anak itu dan tidak langsung menghakimi. Biasanya saya cari tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu, apa penyebabnya.
Nah dengan saya biasanya gini Mas, ya marah wajar ya karena kan kaget gitu, kok bisa kamu melakukan ini padahal bunda nggak pernah ngajarin kayak gitu. Pernah itu terjadi, tapi di sini saya menyadari bahwa anak-anak yang melakukan kesalahan itu memang di luar kendali dari orang tua, sedangkan di luar itu kan kita sering ketemu orang lain, kadang-kadang juga salah pergaulan atau salah mendapatkan informasi sehingga anak itu kan kadang mudah terbawa arus gitu. Nah, jadi yang saya lakukan jika anak saya melakukan kesalahan, saya pertama itu saya dudukkan, kemudian saya cari tahu kenapa kamu melakukan seperti ini, saya dengarkan, saya tidak marah. Kemudian kalau misalkan anak itu berbohong karena takut saya marah, maka saya menurunkan nada bicara. Biasanya seorang anak itu kalau sudah orang tua membentak, sudah tahu anaknya salah, dibentak itu semakin berbohong. Itu saya hindari. Jadi saya dudukkan, saya menahan diri untuk marah dulu gitu. Saya berusaha merendahkan suara dengan saya ingin mencari tahu supaya dia jujur. Nah, setelah dia jujur, saya hargai kejujuran dia. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mengembalikan seperti yang saya didik itu adalah tanggung jawab dan kejujuran. Kalau kamu sudah bikin kesalahan begini, apa tanggung jawabmu? Kamu harus ngapain? Dia akan jawab sendiri, ya bunda aku salah, berarti aku harus begini. Kemudian saya berikan penjelasan, kalau kamu melakukan A, akibatnya akan seperti ini. Kalau melakukan B akan seperti ini. Tolong dipahami apa yang bunda sampaikan ini tujuannya adalah baik supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu. Nah, setelah saya memberi penjelasan seperti itu, kayak disentuh hatinya gitu. Mereka kayak ada rasa malu gitu. Kenapa ya orang tua aku sudah percaya seperti ini, kok aku tetap melakukan kesalahan. Jadi saya nggak biasa menghakimi anak atau ya pernah marah, cuman saya buat cooling down. Yang biasa saya lakukan adalah mendudukkan mereka, mengajak berbicara, kemudian sampai mereka jujur, sampai menyadari kesalahannya dan sampai tahu apa yang harus dilakukan. Kalau sudah seperti itu adalah dia sendiri. Untuk sanksi, saya beri sanksi memang. Tapi misalkan kamu melakukan seperti ini berarti kamu tidak boleh begini. Kalau kamu begini, kamu nggak boleh begini lagi. Kamu tinggal pilih. Kamu mau milih A atau B. Kalau kamu milih A, sanksinya ini. Kalau milih B, sanksinya ini. Tapi tidak dengan nada marah, cuma dengan penjelasan aja. Karena menurut saya seorang anak yang melakukan kesalahan itu ya penting juga diberi hukuman, tapi hukumannya yang mendidik, tidak main fisik ataupun tidak mengucapkan kata-kata yang kasar gitu, tidak. Tetap saya beri hukuman, tapi hukumannya itu biasanya saya kembalikan pada dia sendiri supaya dia tahu kalau saya melakukan aku harus begini. Lebih ke kayak kesepakatan gitu sama anak sama. Jadi menurut saya kalau seperti itu anak akan sadar bahwa oh iya ya ini sudah kesepakatan aku sama orang tua. Kalau mau melanggar itu kayak malu pada dirinya sendiri. Lebih seperti itu kalau saya dalam mengatasi anak-anak saya. Nama saya Yayu Yuliandari. Terus apa lagi? Usianya 57. Dalam hari ini Ibu memiliki cucu berapa? Cucu saya 4. Oh, cucu 4. Cucu 4. Kalau menurut saya sih penting banget. Pendidikan itu penting banget. Pertama untuk masa depan anak ini, ya. Untuk kedepannya kita itu kan harus menyiapkan mental pertama ya, terus pendidikan juga, terus lingkungan. Lingkungan itu utama untuk masa depan anak cucu. Gitu. Terus kalau masalah pendidikan, cucu-cucuku ini kan jauh nih. Oh, cerita ya, iya. Mulai nih pada topik. Iya. Cucu saya jauh, nggak ada yang sama saya, sehingga saya kalau kontrol tuh lewat HP aja. Oh iya, dari HP. Dari HP. Jarak jauh. Terus selalu komunikasi. Anak ini cucuku ini mau disekolahkan di mana? Satu. Iya. Lingkungannya ya apa? Lingkungannya ya apa? Biayanya ya berapa? Kemampuan orang tuanya. Ya. Itu. Nah, kalau itu sudah mampu anak orang tua dari cucu ini, monggo silakan. Setelah itu sudah masuk, saya pantau gimana perkembangan cucu ini di sekolahan. Saya selalu
selalu gimana perkembangannya masalahnya. Kalau ada permasalahan di sekolahan gimana caranya. Nah, kebetulan cucuku tuh kemarin tuh ada permasalahan gitu loh. Yeah. Jadi dari yang TK itu didorong temennya sampai jatuh, sampai berdarah-darah, ya. Sehingga orang tuanya juga bingung gimana cara menyelesaikan. Langsung ke sini gimana. Saya bilang, ini wilayahnya sekolahan. Jadi orang tua nggak boleh menyelesaikan sama-sama orang tua, harus di sekolahan. Bu guru, Pak guru harus terlibat untuk menyelesaikannya. Karena ini wilayahnya sekolahan. Ini tanggung jawab Bu guru dan Pak guru. Jangan marah dulu ke orang tua anak ini. Jadi mental anak kita ini dulu. Kita dem dulu mental anaknya, mental orang tuanya. Sehingga nggak konflik berkepanjangan. Kenapa cucu ini sampai terjadi seperti itu, baik di sekolahan TK atau SD, saya pasti itu harus diselesaikan lewat sekolahan. Karena kejadian itu di sekolah. Karena itu wilayah sekolah, sehingga yang berhak bertanggung jawab adalah gurunya. Guru juga ikut berkontribusi. Ya begitu. Sehingga selesai. Nanti anak nggak berkonflik di belakangnya. Nggak ada rasa dendam gitu loh, Karena nantinya itu yang mendamaikan juga guru dan wali murid. Harus didatangkan semuanya. Itu saya kalau menyelesaikan permasalahan di sekolahan. Saya selalu ngomong ke anakku. Tuh. Kalau masalah agama, kita kan semua agama Islam nih. Baik cucuku dan keluarga besar saya agama Islam. Sehingga sebisa mungkin juga lingkungannya juga beragama Islam. Harus mendukung. Iya, harus mendukung. Karena itu nantinya akan berpengaruh ke depannya. Kalau beda beda buku lah katakan gitu ya. Kan caranya beda. Sehingga saya menanamkan ke anak-anakku dan cucuku, pertama memang harus satu agama. Sebisa mungkin. Terus kalau masalah budaya, saya bilang, wong Jawa. Ya, orang hidup di Indonesia itu orang Jawa, budayanya ya budaya sing sopan santun, bilang terima kasih, minta tolong. Budaya kecil-kecil itu aja dulu yang kita ajarkan ke cucu-cucuku. Jadi ucapan terima kasih dan minta tolong itu harus. Kalau yang masih bocil-bocil, kita kalau ngajari yang kecil-kecil itu kan nggak perlu sing rumit loh, Iya. Jadi yang bahasa simple aja, salim, minta tolong, terima kasih gitu aja, ya. Ada bedanya. Nah, kalau nenek kakek itu rasa kasihan itu lebih tinggi, lebih tinggi. Sehingga kalau ibunya rodok keras didik, itu nenek ini nggak terima. Jangan keras. Nanti gini loh, pendidikan anak itu, kalau yang mendidik keras, hasilnya itu anak itu keras mentalnya. Tapi begitu kita mendidik anak-anak, siapapun nggak tahu cucu, nggak tahu anak, kalau sudah didikannya keras dari keluarga, jadi ini keras. Pola pikir, terus tingkah laku keras. Itu sudah pasti itu sudah. Jadi kita cara mendidikun insya Allah dengan anak-anakku dulu, saya nggak pernah nyubit, mukul nggak pernah. Itu. Nah ini saya terapkan ke cucuku. Saya selalu bilang ke orang tuanya, coba kamu mukul anakmu, nyubit. Pernahkah kamu dulu dicubit sama ibu? Nggak pernah. Pernahkah dibukul? Nggak pernah. Sehingga itu terbentuk anak-anakku insya Allah itu nggak pernah ada yang itu loh. Makanya kalau sekarang itu ada ibu-ibu muda dengan bahasa yang kasar, tentu anaknya juga kasar. Bapak, ibu, besok sampean itu diinget-inget, oke? Kalau dulu anak-anakku itu kalau main tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Itu harus ada di rumah. Iya, perbatasan. Ada waktu yang nggak boleh keluar rumah. Nah, kalau sekarang cucuku, saya bilang gini,
Kalau main jangan malam-malam. Habis ngaji langsung pulang. Karena ngajinya malam. Setelah sebelum maghrib sampai jam 8. Setelah ngaji langsung kundur. Gitu. Iya. Jadi batasan waktu itu harus tetap dikasihkan deh. Jadi anak itu juga tanggung jawab. Oh, ingat. Oh iya sih nggak boleh katanya bahaya. Saya bilang bahaya aja. Nanti bahaya kalau malam-malam. Gitu. Tuh. Terus kalau masalah pergaulan dengan lingkungan ya, saya menyarankan untuk nggak saling membuli, harus sayang, itu aja. Kalau punya makanan berbagi, itu aja saya ke anak-anak. Jadi kalau dia punya makanan mesti begini dulu waktu sekolah, waktu SD anak-anakku itu, saya kalau ngasih makanan tuh saya lebihin. Ini untuk kamu. Ini nanti kalau temennya minta ini ya, dibagi dengan temennya, gitu. Sampai sekarang. Jadi cucuku gitu. Ini nanti kalau temanku minta ya kasih. Jadi dilebihin. Iya. Sampai sekarang. Kemarin juga kejadian ini yang SD ini. Oh iya. Kejadian. Jadi temennya itu ngomong kotor, pokoknya kelamin itu diomongkan. Setelah itu cucuku nggak suka, dia memukul apa gimana gitu loh. Akhirnya kasus rame karena yang dipukul ini ternyata anak broken, orang tuanya broken, sehingga saya analisa dia perlu perhatian khusus sehingga apapun dia nangis. Nah akhirnya rame terus kesini kan. Saya menyarankan lagi kalau kejadian ini di sekolahan harus kembali lagi ke sekolah untuk menyelesaikan. Iya. Jadi orang tua jangan ini mengejas cucu dulu yang benar. Karena belum tentu cucuku yang benar kan. Saya tanyain ke cucu, kamu tadi gimana sih kak? Kok bisa kejadian gini-gini? Jadi saya tanya ke ini anak ini. Oh tadi gini loh bu, ini ngomong gini. Terus kakak itu nggak suka, makanya kakak pukul dia. Itu. Jadi saya tahu masalahnya. Nah setelah itu saya suruhlah kembali ke sekolahan, orang tuanya sama ke wali kelas. Sama bocah ini tadi harus dipertemukan di sekolahan untuk menyelesaikan. Selesai sudah, endingnya enak. Iya, sama-sama enak. Sama-sama enak juga sebagai pelajaran. Ini loh sebenarnya yang terjadi ke anak-anak kita itu di sekolahan adanya seperti ini. Omongannya di rumah itu apa sebenarnya? Kok sampai ngomong kelamin di sekolahan? Nah, itu yang bikin cucuku nggak suka. Gitu.